Di sini tentunya butuh satu elemen desain grafis atau bisa berupa image, bisa berupa video, vektor, PNG, dan mungkin AI ya. Ya pasti AI juga akan dibutuhkan juga ya. Nah, kira-kira analisa ini tuh mungkin ya hanya analisa opini saya aja gitu. Jadi kira-kira persentase mana yang paling dibutuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Fandaru di channel Color Sepi, channel yang isinya tentang seni, desain, tutorial, dan mungkin beberapa sesuatu yang saya share mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Baik, kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman tentunya tentang microstock ya, masih seputar microstock. Ya, jadi beberapa teman bertanya, mungkin mereka ada yang suka motret, fotografi, ada yang suka bikin ilustrasi, mau itu digital maupun manual, terus juga ada yang bikin video, atau mungkin yang hobi ngutak-atik motion graphic. Tentunya banyak profesi dan hobi di sini yang saya pikir sayang gitu jika misalkan contoh teman-teman ada pekerjaan entah itu kerja di kantor atau kerjaan freelance atau apapun yang nggak approve itu dibuang, itu rasanya kok lumayan gitu kalau misalkan dijual di microstock. Nah, pertanyaannya adalah dari item-item ini yang kira-kira paling laku itu yang mana gitu. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya seperti ini tuh agak sulit menjawabnya sih, tapi ini saya cuma ingin, mungkin ini hanya opini dan gambaran yang saya tahu ya. Tentunya ini terkait dengan kita ngelihat bagaimana kebutuhan industri saat ini, misalkan apa istilahnya tuh, saat ini tuh kan banyak industri ini ya, informasi ya, sosial media, terus apapun jenis industrinya, bidang industrinya itu kebanyakan pasti menggunakan platform sosial media untuk mempromosikan itu. Nah, di sini tentunya butuh satu elemen desain grafis atau bisa berupa image, bisa berupa video, vektor, PNG, dan mungkin AI ya. Ya pasti AI juga akan dibutuhkan juga ya. Nah, kira-kira analisa ini tuh mungkin ya hanya analisa opini saya aja gitu. Jadi kira-kira persentase mana yang paling dibutuhkan? Oke, mungkin kita bahas satu-satu ya. Pertama dari foto ya, Foto tentunya pasti akan dibutuhkan ya. Banyak sih, misalkan kayak foto-foto yang paling gampang nih, yang paling umum gitu ya. Orang sekarang kan hampir semua ini pakai platform sosial media ya. Jadi kita ambil sektor-sektor industri yang mungkin lebih umum itu, misalkan orang pakai gitu. Misalkan apa contohnya ya? Sekarang ini ya, kalau saya mungkin karena algoritma sosial media saya ini isinya banyak tentang tema-tema kesadaran, tema-tema ya semacam itu. Jadi kayak tema foto-foto bunga, foto-foto sunrise itu tuh juga lumayan laku loh sebenarnya. Jadi kayak foto-foto alam yang tenang, foto dan video tentunya ya, itu juga terutama yang vertikal, yang format vertikal itu kan orang mudah untuk bikin story, untuk bikin short jadi background. Nah, itu tuh kalau saya amati sih cukup banyak ya. Apa mungkin nggak ada karena timeline saya itu isinya itu, jadi mungkin ya saya berpikir ke situ gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan foto-foto tentang model atau apa yang untuk kebutuhan lebih ke corporate itu juga bisa jadi lumayan laku juga sih. Cuman ini mungkin hanya opini saya sih. Yang paling gampang, kenapa kok saya bilang foto itu, karena mungkin motretnya gampang gitu. Kita nggak perlu ribet-ribet harus setup model lighting segala macam. Mungkin kalau hanya sunrise, sunset, kita foto bunga, foto, makanya kadang-kadang kok foto kentang gini laku ya. Nah, itu kadang-kadang tuh dari situ gitu. Jadi banyak orang yang download foto-foto yang dalam tanda kutip receh ya, tapi itu banyak dipakai gitu. Misalkan kayak suasana pagi yang indah, suasana sunset atau danau di danau segala macam. Nah, itu rasanya sih cukup menarik ya. Untuk jadi insight lah gitu, mana yang laku untuk kebutuhan
apa namanya, halayak ramai itu bisa jadi lebih banyak gitu, hal seperti itu. Nah terus yang kedua mungkin dari foto kita langsung ke video ya. Kenapa sih video? Tapi video ini pasti agak ribet ini ya uploadnya ya, untuk terutama yang nggak punya tools apa komputer atau laptop, pakai handphone agak sulit sih. Jadi kalau foto tadi masih bisa pakai mobile seperti konten sebelumnya ya, tapi kalau video ini harus masuk ke contohnya khususnya Shutterstock ya, itu harus masuk ke website. Kalau Adobe Stock lebih ribet lagi, harus pakai FTP gitu. Nah untuk video saya pikir juga video vertikal ini banyak yang pakai sih sebenarnya. Jadi dan platformnya itu juga cukup banyak ya, salah satunya mungkin kalau teman-teman males nyari platformnya yang lain, dua platform ini, Adobe Stock dan Shutterstock ini saya rasa cukup sih. Jadi saya mengamati nih kebutuhan video short TikTok, terus apa lagi ya, short YouTube ya, TikTok, terus mungkin story Instagram. Itu kan orang sekarang itu lebih suka ngeliat story sih daripada video panjang seperti ini ya, karena mungkin nggak tahu lah, itu saya tuh ngerasa video panjang tuh jadi malas nonton orang-orang gitu, kecuali yang benar-benar temanya itu sangat dibutuhkan gitu. Nah itu sangat dibutuhkan sebenarnya video-video pendek berdurasi ya 15 sampai 30 second lah. Nah itu rasanya sih, misalkan ya kita bikin video apa ya, time lapse sunset atau sunrise, terus video apa namanya, daun-daun sedang bergoyang atau apa gitu tentang pagi atau segala macem lah gitu. Atau mungkin malah kalau editorial kita bisa masuk kemana-mana, termasuk foto ya. Editorial tuh kita bisa motret foto stasiun di pasar, atau ke keramaian kota pagi sedang berangkat kerja atau pas sore pulang kerja gitu, misalkan seperti itu contohnya kalau ya video dan foto. Lalu yang ketiga vektor ya. Nah vektor ini kembali lagi, saya emang banyak di vektor ya. Jujur memang vektor ini tuh kita tahu lah, format vektor ini nggak semuanya bisa memakai gitu, hanya desainer atau ilustrator atau yang berhubungan dengan profesi itu gitu yang bisa memakai, dan karena dia harus dibuka dengan aplikasi Adobe Illustrator atau semacamnya ya. Jadi saya rasa vektor ini memang kebutuhannya lebih spesifik sih, lebih ke kreatif industri ya. Jadi nggak bisa orang umum itu memakai gitu. Jadi rasanya mungkin ini saya taruh yang ketiga lah, jadi foto, video, vektor. Jadi yang pertama mungkin foto, yang kedua video, yang ketiga vektor. Nah kayak gitu. Oh sorry, mungkin ada nyempil dikit ya, tapi ini mungkin nggak ada di Shutterstock. Mungkin PNG ini ya, tapi tulisnya juga ya dua apa namanya, gambar ini vektor dan PNG ini tulisnya memang harus pakai Adobe Illustrator gitu, atau yang lain yang serupa yang kita bisa save format PNG, atau Photoshop juga bisa sih sebenarnya. Atau mungkin yang penting gambarnya, kalau PNG itu kan floating ya, jadi transparan gitu loh belakangnya. Nah itu mungkin saya selipin sedikit PNG. Jadi tapi ya basically foto sama video ini banyak ini sih yang pakai sebelum vektor dan PNG. Terus yang terakhir mungkin ini juga banyak yang pakai, mungkin sangat banyak banget gitu, yaitu AI, gambar AI, artificial intelligence, atau mungkin video ya, tapi mungkin masih agak ribet. Tapi kalau gambar rasanya masih gampang. Nah gambar kan bisa nggak harus selalu di Microsoft, bisa langsung ke platform AI, bisa juga sebenarnya, nggak masalah. Makanya saya taruh di belakang. Jadi ini hanya untuk alternatif buat teman-teman yang memang suka main AI ya, itu bisa sih. Mungkin di ya urutannya tadi ya, foto, video, vektor atau PNG dan AI gitu. Jadi semuanya sebenarnya kalau saya bilang cukup menarik untuk diekspor sih. Jadi nggak harus dibatasin. Kalau teman-teman bisa video hobinya, oke sikat aja gitu. Kalau semuanya lebih bagus gitu. Kalau yang penting ya bagaimana cara kita memanage apa ya, filing, terus tema itu yang rapi aja sih intinya kayak gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya mana yang paling laku itu memang sulit jawabnya, karena saya nggak bisa men-track ya mana item-item yang paling laku. Kemungkinan kalau nge-track pun juga saya melihatnya dari insight-nya Adobe Stock gitu, cuman dari situ. Cuman kalau berapa nominalnya segala macam itu mungkin ada caranya, cuman saya belum tahu aja. Tapi kalau ditanya item-item mana, apa aja, misalkan
foto atau video atau vektor, ya urutannya seperti tadi. Jadi foto dulu, video, vektor atau PNG ya, terus AI. Nah sekali lagi ini hanya opini saya, jadi opini dengan analisa yang ngawur mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Apa namanya, paling tidak saya udah memberikan gambaran gitu. Jadi nggak harus teman-teman tuh kok jualan satu aja, jualan vektor aja atau jualan foto, kan ada yang nanya kalau semuanya gimana, nggak apa-apa, lebih bagus. Selama masih bisa ya itu bagus-bagus aja gitu. Oke baik teman-teman, jadi panjang kira-kira gitu aja. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.